Oke, kita bakal bahas sesuatu yang jujur aja penting banget. Ini soal panduan bersuci darurat kalau lagi nggak ada air. Judulnya seru nih, Batu dan Gengnya. Kita semua pasti pernah deh ngalamin situasi panik kayak gini kan? Nah, tenang, solusinya tuh ternyata ada di sekitar kita loh. Coba deh bayangin momen panik yang satu ini. Kamu lagi di toilet umum. Urusan udah beres, pas mau bersih-bersih, airnya mati. Duh, jantung rasanya langsung berhenti sedetik ya kan? Percaya deh, ini tuh kejadian yang sering banget terjadi. Misalnya lagi asyik jalan-jalan di mall. Semuanya serba oke, sampai kamu ke toilet dan ceng-ceng, ketemu sama masalah yang tadi. Atau skenario lain yang lebih bikin deg-degan, lagi di bandara ngejar pesawat. Wah, mana sempat cari toilet lain kan? Atau mungkin pas lagi naik gunung, di mana air itu berharganya minta ampun, buat minum, bukan buat yang lain. Intinya, ini masalah universal, tapi solusinya ternyata cerdas banget dan udah ada dari dulu. Nah, kita masuk ke solusinya. Pasti pernah dengar dong istilah istijmar. Itu loh bersuci pakai batu. Tapi yang seru tuh, batu ini nggak sendirian. Dia punya gengnya, alias teman-teman lain yang fungsinya sama persis. Ini dia kabar baiknya. Fikih Islam itu luar biasa fleksibel loh. Ada banyak banget benda di sekitar kita yang secara hukum dianggap satu geng sama batu. Benda-benda ini bisa jadi pahlawan kita di saat darurat. Artinya, kita tuh nggak bakal kehabisan pilihan. Oke, pertanyaannya sekarang gimana cara kita ngenalin benda-benda penyelamat ini? Gampang, kuncinya ada di 3 syarat utama. Kalau kamu paham 3 syarat ini, dijamin kamu bisa nemuin solusinya dimanapun kamu berada. Yuk, kita bedah satu-satu. Syarat pertama, bendanya harus padat dan keras. Jelas ya, nggak mungkin pakai lumpur gitu kan? Kedua, ini yang paling krusial, harus bisa menyerap najisnya, bukan cuma mindah-mindahin doang. Dan yang ketiga, permukaannya harus agak kasar, supaya bisa ngangkat kotoran secara efektif. Nah, kita bahas lebih dalam soal syarat ketiga. Kenapa sih harus kasar? Logikanya simpel banget, tapi penting. Coba bayangin kamu pakai benda licin kayak kaca atau plastik. Najisnya nggak bakal keangkat, cuma geser-geser aja, ya kan? Jadi tujuan utamanya buat bersih ya nggak tercapai. Oke, teorinya udah dapet nih. Sekarang kita masuk ke bagian praktisnya. Benda apa aja sih yang masuk kategori pahlawan penyelamat dan apa aja yang masuk blacklist alias haram dipakai? Di tim pahlawan ada jagoan-jagoan yang sering kita temui. Tisu, kertas biasa, kayu kering, bahkan pecahan bata atau genteng. Semuanya lolos 3 syarat tadi. Terus, di tim blacklist alasannya juga masuk akal banget. Benda licin yang nggak nyerap, kertas yang ada ilmunya ya harus kita hormati, makanan itu kan rejeki, dan pastinya kita nggak bisa bersihin najis pakai benda yang najis juga. Nah, ini nih intinya. Karena nggak menyerap, cuma mindahin najis. Kalimat ini ngerangkum semuanya, terutama soal benda-benda licin. Kuncinya itu di kata menyerap, bukan memindahkan. Ingat-ingat prinsip ini ya. Sip, kita udah sampai di bagian akhir nih. Jadi apa aja sih poin-poin praktis yang wajib banget kita ingat dari pembahasan ini? Ingetin angka sakti ini. 3. Minimal kita harus mengusap sebanyak 3 kali. Bisa pakai 3 benda kecil, atau kalau bendanya satu tapi besar, ya pakai 3 sisinya yang beda. Pokoknya minimal 3 kali sampai yakin bersih. Jadi kesimpulannya gini, lain kali kamu kejebak situasi darurat tanpa air, yang pertama, jangan panik. Langsung aja cari benda-benda di sekitar. Terus cek 3 syaratnya, padat, bisa nyerap, dan permukaannya kasar. Kalau udah ketemu, gunakan minimal 3 kali usapan, beres deh, ibadah kamu bisa tetap lancar jaya. Dan ini sebenarnya pesan utamanya. Kelihatan banget kan betapa Islam itu simple dan selalu punya solusi. Selalu ada jalan keluar buat setiap kondisi, bahkan di saat-saat darurat yang gak kita duga. Nah, sebagai penutup, coba deh kita renungin bareng-bareng. Kalau buat urusan yang kelihatannya sepele kayak gini aja, solusinya secerdas ini, kira-kira solusi brilian apa lagi ya yang sebenarnya tersembunyi dalam keseharian kita, yang mungkin selama ini belum kita sadari?